Oke guys, gue pengen cerita tentang 100 juta pertama gue. Oke guys, 50M pertama gue. Di video kali ini gue bakal bahas tentang cara pasti dapat 1 miliar. Di permukaan, Raymond Chin tampaknya adalah salah satu anak muda sukses di Indonesia. Berumur 27 tahun pada video ini dibuat, Raymond adalah sebuah pengusaha dan baru-baru ini menjadi content creator. Melihat ke jumlah views dan channel performance, tingkat tractionnya jelas lagi naik banget. Alasannya adalah dari salah satu videonya yang viral. 2023 bakal jadi tahun yang menyeramkan banget. Namun, pertumbuhan pesat ini telah mendapatkan kontroversi. Video tersebut memiliki 5 juta views. Komentar di seluruh internet menuduh dia sebagai orang yang tukang nyebar ketakutan, peternak suka ngeles, tujuan jualan produk doang. Tapi sebenarnya siapa sih Raymond Chin? Apakah dia pantas untuk didengarkan opininya terhadap 2023? Mengingat dia mulai buat video belum begitu lama, gue luangkan waktu untuk riset dan nonton semua konten dia dari awal supaya kalian nggak perlu. Untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam tentang siapa dia sebenarnya, memvalidasi kredibilitas dan juga 50 miliarnya. Raymond Chin lahir pada tanggal 7 Desember 1994 di Yogyakarta, di mana dia dibesarkan oleh ibu bersama adik perempuannya. Pada saat itu, hidup Raymond bisa dibilang normal-normal aja. Keluarganya berkecukupan, sehingga Raymond bisa makan, sekolah, dan hidup dengan normal. Di masa-masa sekolah SMP SMA, hidup Raymond sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Kerjaannya main game, sale online, RF online, dan juga Ayo Dance. Walaupun kerjaannya habisin waktu main game dan masih nggak tahu apa-apa, dari sini dia sadar satu hal, yaitu dia suka main komputer. Di tahun 2000 hingga 2010-an, elektronik di zaman tersebut lagi booming. Banyak game baru dirilis. Penemuan teknologi baru yang merubah industri elektronik. Pada akhirnya, ini membuat Raymond ambil jurusan IT saat kuliah di Jakarta di BINUS dengan fokus di Mobile Application and Development. Disinilah awal mula perjalanan Raymond sebagai coder. Main gamenya dikurangin, dan Raymond mulai alokasi waktunya untuk belajar coding. Berharap suatu hari nanti bisa buat game idaman dia. Semuanya terlihat berjalan dengan baik, sampai di satu titik ayah Raymond meninggal dunia. Raymond kehilangan sosok ayah yang bisa membimbing jalani hidupnya. Raymond sedih, bingung, tapi hal yang dia paling rasakan adalah regret. Penyesalan kenapa ayahnya meninggal ketika Raymond belum achieve apa-apa. Belum punya impact, belum make money, masih manja, duit jajan dihabisin buat game doang. Tapi daripada diam-diam aja dan nggak ngapa-ngapain, Raymond gunakan momen ini untuk jadi titik balik hidupnya dan take action. Dari yang nggak punya arahan hidup sama sekali sebelumnya, Raymond sekarang memiliki purpose. Dia driven untuk achieve more yang impact ke orang lain. Diawali dengan purpose dirinya sendiri, di tahun ketiga kuliah, Raymond mengambil kesempatan dalam satu project. Tapi timbul satu masalah. Project yang dia ambil menggunakan bahasa coding yang dia nggak kenal sama sekali, ActionScript 2. Di mana banyak orang sudah menyerah, Raymond nonton dan pelajari semua tutorial di YouTube selama berjam-jam untuk ActionScript 2 sampai bisa. Kemudian dia diundang ke kantor sama klien, tanda tangan kontrak, dan mulai proyek pertama dia senilai 5 juta rupiah. Duit pertama yang dihasilkan oleh keringat kerja keras Raymond sendiri. Dan itu nggak berhenti di situ. Klien tersebut sangat puas dengan hasilnya Raymond, sehingga dia dikasih project, dan lebih banyak project lagi. Sampai Raymond menghasilkan 30 juta per bulan. Sama seperti orang lain yang udah hasilkan duit banyak di usia muda, dia habiskan di gadget. Dia beli laptop dan handphone baru, total hampir 50 juta. Namun, nggak semuanya yang enak bertahan lama. Klien tersebut kehabisan project, dan Raymond kembali tidak melakukan apa-apa. Tapi dengan pengalaman ini, Raymond tahu bahwa dia memiliki skills yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan dibayar. Dia udah tahu how to make money. This is just the beginning. Setelah jalankan freelance sendiri, Raymond sadar bahwa untuk grow dan be scalable, dia butuhkan tim. Terbentuklah Maven, sebuah digital specialist agency. Di sini dia mendapatkan momentum untuk grow. Dia mengembangkan agensinya ke 30 plus karyawan dan kerjasama dengan lebih dari 20 brand global di seluruh Asia. Memiliki kantor cabang di Singapura dan udah merger dengan perusahaan lokal. Valuasi perusahaannya di 14 miliar rupiah. Dan semua ini dalam 2 tahun yang singkat pada umur 22 tahun saja. Meskipun sepertinya semua tampak lancar bagi Raymond, itu bukan situasi penuhnya. Walaupun dia udah menghasilkan banyak duit dan hidup nyaman, masih ada yang kurang untuk Raymond. Dia belum bisa impact banyak orang. Fast forward ke tahun 2020, pada saat ini Raymond udah menjalankan banyak bisnis lainnya selain Maven. Ada yang gagal, ada yang sukses, tapi yang pasti Raymond udah mengumpulkan kekayaan hingga miliaran rupiah. Seperti banyak orang yang di rumah aja pada tahun 2020 karena sebuah wabah virus yang menghantam dunia, Raymond ingin cari duit dari rumah. Dan yang lagi booming pada saat itu adalah saham dan kripto. Ekspektasi Raymond adalah untuk memultiplikasi duitnya dengan cepat, namun realitanya dia boncos. Ratusan juta sampai miliaran rupiah lenyap begitu saja.
Sampai suatu hari, dia ketemu kelas online Zoom berbayar yang mengajarkan tentang saham. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Pak Han. Di video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya kalian bisa mulai investasi saham. Yang mengajar pun adalah sebuah bocah berumur 19 tahun. Sedangkan Raymond udah umur 26 tahun saat itu. Tapi ternyata bocah 19 tahun ini sangat pintar, ngerti ekonomi dengan baik, dan ngerti cara menjelaskannya dengan lincah. Namanya adalah Timothy. Singkat cerita, Raymond mengajak Timothy kerja sama untuk membangun sebuah startup yang mengajar masyarakat Indonesia untuk melek finansial. Namanya Ternak Uang. Disinilah Raymond bisa jalankan purpose hidupnya. Nggak cuma bisa menghasilkan uang, namun skill yang dia miliki bisa membantu banyak orang untuk jadi financially healthy. Akhirnya dia punya impact. Nggak berhenti di situ, Ternak Uang, Timothy, dan Felicia mempengaruhi dia untuk jadi sebuah content creator. Alasannya simple, agar dia bisa reach ke lebih banyak orang lagi dan akhirnya memenuhi tujuannya untuk jadi sebuah orang yang membawa dampak positif ke masyarakat. Oke, ini cara jalanin bisnis online di tahun 2022. Sebenarnya banyak video yang udah ngebahas topik ini, tapi gue akan ringkas jadi 5 step sampai bisnis online itu bisa jalan secara rapi. Terbuatlah channel Raymond Chin, di mana dia bikin konten tentang bisnis, entrepreneurship, dan personal finance. Dan seluruh cerita ini membawa kita ke hari ini, di mana Raymond meledak dalam beberapa bulan terakhir ini dengan berfokus pada konten gratis yang memiliki kualitas produksi tinggi dan menulis judul-judul clickbait, terutama yang kontroversial ini. 2023 menuju kehancuran dunia. Dengan semua ini dalam konsiderasi, apakah dia adalah seorang yang kita bisa percaya? Orang-orang langsung beropini dengan Raymond di video ini, di mana dia dihujat sebagai takut-takutin orang, tujuan viral biar bisa jualan, dan di-cancel. Namun setelah gue pribadi nonton video tersebut dan mengenal backgroundnya Raymond, gue nggak percaya kalau dia ngomong semua itu tanpa dasar. Raymond adalah orang yang pintar dan dia menjelaskan dari bagaimana ini semua dimulai hingga bisa sampai titik hari ini. Bahkan dia juga berkali-kali mention bahwa Indonesia itu kuat. The very good news out of this is sebenarnya Indonesia salah satu negara yang paling resilient dibanding negara lain. Meskipun video ini viral dan menghasilkan Raymond banyak duit dari YouTube dan Ternak Uang, tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk siap-siap jika sebuah badai akan datang. Melihat Raymond sepanjang di YouTube channel terus develop sangat menginspirasi, dan gue percaya bahwa dia membawa positive impact kepada anak muda dan sekitarnya. Jika kamu nggak setuju dengan gue, boleh komen di bawah ya.